Baik, mungkin langsung saya dimulai. Kepada pemateri pertama, Saudara Syarul Syah, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun materi pertama yaitu kasus hate speech di media sosial. Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan platform lainnya menjadi ruang baru untuk mengekspresikan pendapat, menyampaikan kritik, serta berbagi informasi dengan cepat. Namun, kebebasan berpendapat yang hadir di media sosial seringkali tidak digunakan secara bijak. Alih-alih menyampaikan kritik yang membangun, sebagian pengguna justru melontarkan komentar kasar, penuh kebencian, dan bahkan berita yang palsu yang memicu konflik. Perilaku inilah yang dikenal dengan istilah hate speech atau utaran kebencian. Fenomena hate speech tidak bisa dianggap sepele. Hate speech bukan hanya masalah komunikasi digital, melainkan juga masalah sosial yang berdampak luas. Ia melibatkan pelanggaran normal sosial, melanggar hukum yang berlaku, sekaligus menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Salah satu studi kasus yang dapat dijadikan contoh nyata adalah penelitian tentang perilaku hate speech mahasiswa Universitas Negeri Padang di media sosial menjelang pemilu 2024. Studi ini menemukan bahwa mahasiswa yang seharusnya memiliki pemahaman kritis justru terlibat aktif dalam praktik hate speech, terutama dalam isu politik. Selanjutnya, bentuk-bentuk hate speech. Yang pertama, penghinaan, baik dalam bentuk kata-kata kasar maupun penggunaan emoji yang merendahkan tokoh politik. Misalnya, komentar yang menyebut calon presiden tidak kompeten atau menggunakan emoji muntah dan kotoran yang merendahkan figur politik tertentu. Yang kedua, penistaan, yakni tuduhan tanpa dasar yang menyerang reputasi tokoh. Contohnya, komentar yang menuduh Megawati Soekarno Putri akan kembali menjual pulau jika lagi pada tuhan ini. Ketiga, yaitu ajakan kepada masyarakat untuk golput atau tidak memilih calon presiden dari partai tertentu, yang jelas merusak prinsip demokrasi. Keempat, penyebaran berita bohong atau misalnya klaim bahwa Ganjar merusak Jawa Tengah atau bahwa hasil polling dimanipulasi oleh partai politik tertentu, padahal tidak ada bukti sahih yang mendukung klaim tersebut. Bentuk-bentuk hate speech tersebut memperlihatkan bahwa ujaran kebencian di media sosial tidak hanya muncul dalam bentuk kata-kata eksplisit, tetapi juga simbol, sindiran, atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kepada pemateri kedua, Saudara Rian, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk materi selanjutnya,
yaitu eh, norma-norma atau aturan yang dilanggar dari hate speech ini. Jadi norma atau aturan yang dilanggar dari hate speech ini yaitu norma hukum dan sosial, di mana secara hukum itu ada pasal yang menjelaskan melarang penghinaan terhadap orang lain, yaitu KUHP pasal 315 dan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 yang menjelaskan bahwa yaitu untuk menegaskan larangan penyebaran kebencian dan berita bohong melalui media elektronik. Nah, dari sisi norma sosial, hate speech ini melanggar prinsip kesopanan, penghormatan terhadap orang lain, dan kewajiban untuk menjaga persatuan masyarakat. masyarakat Indonesia yang majemuk sangat rentan terpecah belah jika ujaran kebencian dibiarkan berkembang tanpa kendali. Nah, dari pelanggaran aturan-aturan ini muncul dampak dari hate speech yang berdampak negatif. Salah satunya itu pada tingkat individu, korban ujaran kebencian ini seringkali mengalami tekanan psikologis, kehilangan harga diri, bahkan trauma sosial. Contohnya itu, tokoh politik yang dihina atau difitnah dapat mengalami kerugian reputasi yang sulit dipulihkan, seperti contoh yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya itu, kasus dari Ibu Megawati. Nah, selanjutnya pada tingkat masyarakat itu, hate speech ini tuh memicu polarisasi sosial dan politik. Nah, mahasiswa yang saling menjatuhkan calon presiden melalui ujaran kebencian menambah panas situasi politik dan mendorong lahirnya konflik horizontal di tengah masyarakat. Nah, penyebaran hoax juga ini tuh memperburuk keadaan karena banyak orang terprovokasi oleh informasi yang salah tanpa memverifikasi kebenarannya. Nah, di tingkat yang lebih besar itu seperti di tingkat negara, hate speech ini tuh merusak kualitas demokrasi. Nah, diskusi politik yang seharusnya itu tuh berbasis argumen rasional justru dipenuhi oleh ujaran emosional atau ujaran yang kebencian yang menghina lawan. Nah, akibatnya itu kepercayaan politik, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu menurun, persatuan bangsa terancam, dan ruang digital menjadi area pertikaian. Nah, selanjutnya, mohon maaf, saya minta waktu sebentar karena ada kondisi yang harus disesuaikan dulu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya, untuk Saudari Ainun kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya ada faktor penyebab hate speech. Fenomena hate speech yang dilakukan oleh mahasiswa UNP disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, faktor individu, yakni kondisi psikologis seperti emosi yang tidak terkendali, rasa dendam, atau sekedar pelampiasan amarah. Kedua, faktor globalisasi, di mana arus informasi yang begitu cepat dan manipulatif membuat mahasiswa mudah terjebak dalam provokasi. Yang ketiga, faktor politik, karena polarisasi pilihan calon presiden memicu mahasiswa untuk menyerang pihak lawan tanpa analisis mendalam. Yang keempat itu ada faktor lingkungan, terutama pengaruh teman sebaya yang mendorong mahasiswa ikut-ikutan melakukan hate speech. Kelima, faktor kurangnya literasi digital, karena mahasiswa tidak memiliki keterampilan untuk membedakan berita benar dengan hoax, sehingga mereka mudah menyebarkan informasi palsu tanpa verifikasi. Faktor yang paling dominan adalah faktor individu,
yakni luapan emosi dan rendahnya kesadaran etis dalam bermedia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa dianggap sebagai kelompok intelektual, tidak semua memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan bersikap kritis di ruang digital. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Kepada Saudari Miftahul Rahman, dipersilahkan. Please ngantuk. Nah, selanjutnya ada solusi konkret. Nah, untuk mengatasi hate speech, diperlukan solusi yang menyentuh berbagai aspek dari sisi kebijakan, pemerintahan harus menegakkan hukum secara konsisten, terutama UU ITE dan KUHP, agar pelaku hate speech mendapat sanksi yang jelas. Dari sisi pendidikan, perguruan tinggi harus berperan aktif melalui kurikulum yang memasukkan literasi digital, etika media, serta pembiasaan sikap kritis terhadap informasi. Nah, dari sisi sosial perlu ada kampanye anti hate speech yang masih melalui media sosial dengan menyebarkan konten positif yang menegakkan toleransi, keberagaman, dan pentingnya dialog sehat. Perguruan tinggi dapat menjadi poiner dengan membentuk komunikasi mahasiswa anti hoax dan anti hate speech, menyelenggarakan seminar literasi digital, serta mengampanyekan etika media melalui konten kreatif serta poster video dan podcast. Selain itu, masyarakat juga perlu mendorong untuk aktif melaporkan konten hate speech kepada pihak berwenang seperti Kominfo. Dengan kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan masyarakat, diharapkan media sosial dapat kembali menjadi ruang demokrasi yang sehat dan produktif. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya ialah kasus hate speech yang terjadi di kalangan mahasiswa UNP memperlihatkan betapa seriusnya penyimpangan perilaku bermedia sosial di Indonesia. Bentuk hate speech yang muncul berupa penghinaan, penistaan, hasutan, dan penyebaran hoax. Fenomena ini melanggar norma hukum dan sosial, serta berdampak luas pada individu, masyarakat, dan negara. Faktor penyebabnya sangat beragam, mulai dari kondisi psikologis individu hingga rendahnya literasi digital. Sekian dari kelompok kami. Saya persilakan kepada moderator kelompok 6.